welcome back. Merhaba, Batur Sadayana. Welcome to Scholarcast, Scholarship Podcast. Balik lagi bersama aku, Rais Akmarir, selaku host untuk podcast kita kali ini. Dan sudah ada di hadapan aku seorang narasumber yang sungguh luar biasa, yang pada hari ini kita akan membahas tuntas tentang beasiswa TDV. Wah, apa tuh beasiswa TDV? Tentu Batur sudah penasaran dan ingin mengetahui beasiswanya. Langsung saja kita akan mengobrol langsung dengan Afnan. Halo Afnan. Halo Bang Rais, apa kabar? Alhamdulillah baik, luar biasa. Allahu Akbar. Afnan apa kabar? Baik, luar biasa. Wah, ini kayaknya tanpa sengaja kita bajunya kayak identik akan suatu hal gitu ya. Ini kebetulan yang luar biasa sebenarnya Bang. Kayak keingetan sesuatu ya dari tahun Kayak ini. apa gitu ya? Apa ya? Netizennya barudak Turki bakal keingetan sendirilah. Ah, iya itu dia. Oke, Afnan. Afnan nama lengkapnya siapa sih? Afnan Dia Fatihah, tapi aku biasa dipanggil Afnan, Bang. Oh, dipanggilnya Afnan ya? Afnan aja panggil. Aku Rais. Salam kenal dulu. Salam kenal. Wah, ini kita kayak inian. Oh, bukan. Afnan asal dari? Saya dari Bogor. Bang Rais dari mana? Aku dari Tangerang. Nggak jauh. Iya. Jauh banget ya? Iya, lumayan sih. Lumayan sih. 2 jam lah. Oh, tapi FYI aku juga orang Sunda gitu. Kamu kan Sunda kan? Aku Sunda juga. Nah, tapi pas nggak nyunda-nyunda banget sebenarnya. Nah, cocok banget nih karena barudak itu kan bahasa Sunda, Ya. Batur juga Sunda juga. Jadi emang pas banget di podcast kita. Afnan, dulu boleh dong lebih kenal lebih dalam Afnan nih asalnya anak berapa, terus dulu SMP atau SMA di mana gitu. Oke, aku mulai perkenalan dari awal aja ya. Ya. Nama aku Afnan Dia Fatihah, biasa dipanggil Afnan. Bang Rais panggil aku Afnan aja. Oke. 19 tahun sekarang, baru lulus SMA dari Fatih Sultan Mehmet International Imam Hatip High School. Wow. Itu bukan di Indonesia, bukan di Indonesia. Bukan, itu di sini, Bang. Oh, Di Turki. justru SMA-nya di sini. Di Turki. Oh, oke. SMP-nya? Aku SMP di Darul Quran Mulia, itu pesantren di Bogor juga. DKM. DKM. Masya Allah. Berarti lulusan pondok nih? Ya. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, bangga jadi santri. Oh, bangga jadi santri. Aku juga santri loh. Pondok juga. Bah, itu dia. Tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimat. Allahu Akbar. Oke. Nah, Afnan berarti SMP-nya di Indonesia, baru SMA-nya di Turki. Ya. Dan itu jalur beasiswa itu? Ya, jalur beasiswa TDV. Oh, Masya Allah. Jadi ternyata beasiswa pun bukan hanya untuk SMA, bukan hanya untuk kuliah kan umumnya Ya. kuliah, dan ternyata ada untuk SMA-nya juga gitu. Iya, jadi dulu tuh ceritanya gini, Bang. Aku SMP di Darul Quran Mulia Bogor itu dari tahun 2017 sampai 2020. Lulus pas sebelum lulus itu naik kelas 9. Di sana ada beberapa kakak kelas aku yang sudah dapat beasiswa TDV dulu sebelumnya, berangkat ke Turki untuk SMA di sini. Oke. Nah, aku dapat info dari guru-guru, dari kakak kelasnya juga ngobrol untuk kemudian aku daftar beasiswa TDV dan alhamdulillahnya keterima sampai sekarang sudah lulus SMA dari sekolahku di Turki ini. Itu SMA-nya berapa tahun tuh? SMA-nya 4 tahun kalau di Turki. Oh, Jadi kan SMA 4 ada perbedaan sedikit untuk sistem pendidikan di Indonesia sama di Turki. Bang. Untuk total pendidikan dasar dan menengah sama-sama 12 tahun. Oke. Tapi di Indonesia itu kan SD 6 tahun, SMP SMA masing-masing 3 tahun. Bang, ya? Betul, betul. Nah, kalau di Turki itu SD, SMP, SMA semuanya 4 tahun, Bang. Jadi SD 4 tahun, SMP 4 tahun, SMA-nya juga 4 tahun. I see, oke. Meskipun aku sudah lulus SMP kelas 9, sudah sekolah 9 tahun nih di Indonesia. Aku datang ke sini harus ngulang kelas 9 lagi karena SMA mulainya kelas 9 di Turki. Wah, jadi nambah lagi dong tahunnya gitu Nambah ya. setahun tapi menang banyak, Bang. Wah, apa tuh menang banyak itu? Banyak lah. Banyak. Ntar kita cerita. Oke, nanti kita cerita lebih dalam lagi ya. Jadi menarik sekali. Afnan ini ternyata bukan mendapat beasiswa kuliah, Ya. tapi ini beasiswa untuk masuk SMA. Tapi beasiswa TDV pun itu bisa untuk perkuliahan dan memang Ya. banyak juga kan yang untuk menerima. Jadi secara nggak langsung kita akan membahas tuntas tentang beasiswa TDV ini bukan hanya untuk SMA tapi juga untuk perkuliahan. Jadi pas banget nih, ini akan lebih dalam lagi. Jadi untuk Batur semua yang mungkin masih SMP kali ya, yang ingin berkuliah di sini juga untuk SMA di sini bisa juga yang SMA bisa untuk berkuliah di sini melalui jalur beasiswa. Ya. Oke. Afnan, tahu info beasiswanya ini dari mana? Aku di SMP tempat aku pesantren dulu itu ada kakak kelas aku yang sudah keterima lebih dulu sebelum aku. Jadi
setahun, 2 tahun, 3 tahun di atas aku tuh ada yang sudah dapat beasiswa TDV juga untuk SMA di Turki, di berbagai kota di Turki. Jadi nggak cuma di Istanbul aja. Nah, aku get in touch dengan mereka, ngobrol, gitu, chatting di sosial media. Aku tanya-tanya soal info beasiswanya dan juga dibantu sama ada guru-guru aku di sekolah yang memang punya info juga soal beasiswanya. I see. Aku ngumpulin infonya dari sana, terus aku daftar pas lagi di pesantren juga itu kelas 9. Daftar, masukin berkas, kemudian ada tes tertulis dan tes wawancara. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Baru keterima. Meskipun ada dramanya juga sebenarnya di sana. Karena kan 2020 tuh ada ini ya Bang ya? Masih masa-masa pandemi COVID-19. Iya betul, COVID. Itu setelah aku masuk wawancara dan aku keluar, itu ada dapat kabar, kita dikabarin BSW itu batal. Dalam artian tahun ini kita nggak bisa mendatangkan pelajar dari luar karena pandemi COVID-19. Nah, terus setelah telat beberapa bulan, mereka ngabarin lagi. Ternyata kita masih bisa mendatangkan pelajar atau siswa dari beberapa negara yang kalau dilihat sih regulasinya nggak terlalu sulit lah untuk masalah perjalanan saat masa COVID-19 itu. Jadi dikabarin lagi, masih mau nggak? Oh ya tentu masih mau dong. Jadi kita berangkat akhirnya. Alhamdulillah. Meskipun agak telat sedikit. Alhamdulillah. Meskipun ada drama-dramanya bisa sampai untuk SMA di sini juga, bersekolah di sini ya. Nah, Afnan, tadi kan informasi yang kamu dapat itu dari guru-guru, dari kakak kelas. Nah, untuk Batur nih, untuk teman-teman di luar sana mungkin yang kurang tahu informasi tentang dari kakak kelasnya, nggak punya kakak kelas atau guru-gurunya yang mengetahui tentang ini, itu kita bisa dapat informasinya dari mana sih? Mungkin Afnan ada referensi untuk mengetahuinya dari website kah atau dari apa? Untuk informasi resminya sebenarnya guidance atau petunjuk untuk pendaftaran beasiswa TDV-nya sendiri itu bisa dilihat dari website-nya Turkiye Diyanet Vakfı atau Turkiye Diyanet Foundation bahasa Inggrisnya. Kalau mau dengerin pengalaman juga nih dari awardee atau penerima beasiswa yang sudah keterima, sudah berangkat, sudah sekolah di sini gitu. Itu mungkin bisa keep in touch sama Barudak Turki. Nanti bisa dihubungkan dengan penerima-penerima beasiswa lainnya. Jadi bisa ngobrol langsung gitu. Lebih enak kan jadi. Kalau sama Afnan juga boleh nggak? Boleh banget. Boleh banget. Boleh banget. Dengan senang hati membantu gitu. Dengan senang hati membantu. Jadi mungkin nanti Instagramnya boleh di bawah ya? Di bawah. Tapi akan lebih lengkap dan baiknya untuk koordinasi dan pertanyaan-pertanyaan lengkap, mungkin ada jalur beasiswa dan lainnya, pas banget tadi untuk langsung tanya ke Barudak Turki. Dan tonton-tonton juga nih video-video lainnya di Barudak Turki. Afnan, lingkungan Afnan ngedukung nggak sih? Apalagi Afnan nih baru lulus SMP ya. Terus tiba-tiba di usia yang masih belia kan tuh. Masih ya muda lah, sangat muda, baru SMP kan, yang namanya ngelepas anak tuh, apalagi jauh di luar negeri, itu sebenarnya lingkungan ngedukung nggak sih? Orang tua, keluarga besar, itu ngedukung nggak? Aku alhamdulillah overall ya, secara umum lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah sangat mendukung untuk aku berangkat ke sini. Dalam artian karena sudah mesantren 3 tahun selama SMP itu, jadi sudah dididik untuk bertanggung jawab dan hidup mandiri gitu. Jadi nggak kaget lagi lah untuk nantinya berangkat sendiri, ngurus hidup sendiri gitu, tinggal sendiri nggak sama orang tua, sekolahnya sendiri juga. Jadi sebenarnya baik dari akunya pribadi, karena memang sudah lumayan berpengalaman lah tinggal jauh dari orang tua, sekolah berasrama saat SMP-nya, akunya nggak terlalu kaget, dan alhamdulillahnya orang tua juga mendukung Bang. Jadi sebelum berangkat itu memang orang tua yang agak mendorong untuk ayo dong daftar, kalau rezeki mah nggak bakal kemana. Masya Allah, iya betul. Yang penting kan usaha ya. Jadi alhamdulillah keterima juga lagi. Alhamdulillahnya keterima juga. Ada nggak sih yang nggak keterima gitu? Ada Bang. Jadi kalau pas zaman aku daftar itu kurang lebih, aku kurang inget data pastinya ya, tapi hampir ribuan kalau nggak salah pendaftar beasiswa dari seluruh Indonesia. Untuk kemudian karena zaman pandemi itu lebih sedikit yang diberangkatkan, waktu aku tuh kita berangkat untuk beasiswa SMA-nya cuma berempat aja Bang. Untuk kuliahnya aku kurang tahu infonya. Tapi tahun-tahun setelahnya itu saat sudah kembali ke kuota normal, itu bisa kurang lebih 10-20 siswa setiap tahunnya. Setiap tahunnya? Berarti nggak banyak ya? Nggak banyak memang. Dari ribuan, ratusan sampai ribuan orang? Iya. Dari sekolah kamu, yang daftar kamu doang atau ada yang lain? Kita ada teman-teman juga sih. Jadi beberapa orang yang daftar, aku sama ada satu teman aku lagi yang satu sekolah dulu SMP-nya. Sampai sekarang masih sampai lulus bareng. Alhamdulillah. Jadi memang change-nya tetap ini juga ya, maksudnya dipilih dengan baik dan benar gitu loh. Nggak semua orang dapat gitu ya dari beasiswa ini. Masya Allah. Dan kamu orang yang terpilih. Jangan gitu dong.
Ya udah begini dah. Agak ngarah kemana ya? Enggak, ya begini dah. Mudahan kita bersatu. Siap. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Gue jadi kesana-sana ya. Masih ke bawah. Oke. Selama proses itu, Afnan ada nggak? Kan tadi orang tua udah ngedukung nih. Alhamdulillah orang tua ngedukung banget dan mendorong. Bahkan lingkungan sekitar dari sekolah, guru-guru, kakak kelas juga support banget. Ada nggak sih kekhawatiran dari diri Afnan gitu yang dirasakan selama proses-proses dan tahapan itu? Kekhawatiran normalnya sifat manusiawi pasti ada lah ya. Aduh, kalau nggak keterima bagaimana, kalau nanti di sana sudah berangkat terus jauh dari orang tua bagaimana gitu. Tapi alhamdulillahnya di setiap prosesnya, baik dari proses pendaftaran atau proses saya selama belajar 4 tahun SMA di sini itu, baik keluarga ataupun teman-teman, kakak-kakak kelasnya, guru-gurunya juga sangat membantu. Jadi pada saat SMP, pada saat mendaftar itu guru-guru membantu juga. Saya ada kasih info untuk persiapan daftar beasiswa itu butuh dokumen sekian macam itu, dibantu untuk persiapannya, dibantu untuk pendaftarannya, bahkan untuk akses, kan kita butuh akses internet ya Bang untuk daftarnya. Betul. Prosesnya kan online semua. Betul. Itu dikasih kemudahan juga alhamdulillahnya. Nah, pas sampai sini itu kakak kelasnya juga sangat membantu Bang alhamdulillahnya. Alhamdulillahnya. Kita kan berkomunitas di sini Bang ya. Betul. Kita ber-PPI. PPI for life. PPI for life. Kita kan keluarga semua. Keluarga. Betul. Siap. Keluarga sebangsa setanah air. Iya, itu dia. Harga mati. Sangat membantu lah alhamdulillahnya. Kalau ada kesulitan, kalau ada kebutuhan apa, kita kasih info, kita nanya ke teman-teman, alhamdulillah dibantu semua. Jadi sebenarnya walaupun kekhawatiran itu normal dan memang pasti dirasakan, tapi insya Allah siapapun itu, baik kita yang udah di sini maupun mungkin ada batur yang masih di Indonesia yang ingin mendaftar, nggak perlu terlalu khawatir karena kita akan pasti membantu gitu kan. Ya, saya baik-baik saja kok sudah 4 tahun. Dan juga kalau misalnya mau cari informasi bisa banget tanya-tanya juga. Boleh. Dan dengan senang hati kita akan menjawab. Apalagi sekarang udah ada barudak Turki nih. Iya dong. Nah, Afnan, tadi udah banyak banget nih kita bahas tentang personalnya Afnan. Sekarang kita lebih bahas lebih dalam tentang TDV-nya itu sendiri. Pengertian dari TDV itu apa sih, beasiswa apa? Jadi Turki Diyanet Vakfı atau TDV itu adalah yayasan keagamaan Turki, lembaga independen yang program-programnya itu banyak di seluruh dunia. Oh, oke. Jadi contohnya program sosial kemasyarakatan di negara-negara konflik, atau bantuan pembangunan masjid, pembangunan sekolah, pembangunan sumur misalnya di negara-negara kelas menengah ke bawah atau negara berkembang. Ada juga program-program yang kita rasakan seperti sekarang, salah satunya adalah beasiswa sekolah internasional di Turkinya langsung. Wow. Jadi mereka mendatangkan pelajar-pelajar atau siswa-siswa dari seluruh dunia untuk kemudian disekolahkan di Turki. Jadi bukan hanya dari Turki, tapi beneran seluruh dunia ini ditampung gitu. Di sekolah saya itu karena sekolah internasional juga ada siswa dari lebih dari 60 negara di seluruh dunia. Really? Ya. Jadi bukan cuma orang Indonesia doang yang ada di situ. Orang Turki juga bukan cuma orang Turki doang, tapi 60 negara. Lebih dari 60 negara. Lebih dari 60 negara. Wow. Jadi chance-nya memang banyak banget dan kecil gitu ya. Maksudnya chance-nya tuh untuk banyak negara, tapi orang-orang yang diterima disaringnya pun ya tadi itu cuma mungkin 5 orang, 10 orang doang yang bisa ke sini. Wow. Luar biasa sekali, dan programnya pun bukan cuma sekolah tapi juga ada program-program kemanusiaan yang disediakan oleh TDV. Iya, betul sekali. Dan itu program dari swasta atau pemerintah Turki? Itu lembaga independen Bang. Independen. Jadi Turki Diyanet Vakfı'nya sendiri itu sebenarnya lembaga independen. Oh, jadi bukan pemerintah Turki ya? Bukan. Lembaganya lembaga independen sendiri. Pendanaannya itu dari dermawan-dermawan. Oh, I see. Yang memang ingin membantu masyarakat dan umat muslim di seluruh dunia. Seperti itu. Masya Allah. Jadi dermawan-dermawan Turki yang ingin membantu, dan ya ini program keagamaan. Untuk TDV sendiri, itu tadi kan keagamaan. Boleh nggak sih untuk agama lain selain agama Islam untuk masuk TDV? Kalau untuk regulasinya saya kurang tahu ya, tapi di sekolah saya alhamdulillah muslim semua. Oh, okay. Kalau mau cek lebih lengkapnya nanti bisa cek di websitenya
Turkiye Diyanet Vakfı'nya aja kita include di video. Dan itu pakai bahasa Inggris kan? Bahasa Inggris, ada bahasa Turkinya juga. Oke, jadi untuk Batur nggak perlu khawatir Ya, karena untuk Batur nggak perlu khawatir. bisa pakai bahasa Inggris. Dan sekarang kayaknya udah gampang juga sih ada Google Translate ya kan? Sekali, Bang. Oke, goalnya dari beasiswa ini apa? Pasti kan beasiswa nggak cuma-cuma dong. Betul sekali. Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba, oke kamu saya terima dan saya berikan beasiswa ini biaya kamu gitu. Betul sekali. Goalnya tuh apa? Apa yang harus akhirnya Afnan berikan atau apa gitu? Turkiye Diyanet Vakfı itu kan karena tadi di awal sudah saya jelaskan itu lembaga sosial kemasyarakatan, Bang ya. Sebenarnya keinginan mereka itu cuma satu. Jadi untuk menyatukan umat muslim di seluruh dunia. Masya Allah. Jadi kita ini sebagai penerima beasiswa nggak ada tanggungan untuk mengabdi di Turkinya ataupun di manapun nantinya. Nggak ada. Tapi kita jadi diminta untuk kembali dan mengabdi ke masyarakat tempat kita berasal. Mereka mau membangun, kalau di bahasa Turki itu istilahnya organik kardeş bağı atau kardeş köprüsü. Ne demek? Ne demek? Apa artinya? Itu apa ya? Tunggu sebentar. Bahasa Indonesianya gak ingat sekarang. Karena Afnan nih bahasa Turki udah gacor banget ya kan. Jadi kadang nih Turki sama Indonesia. Nggak Bang, saya kurang ngomong bahasa Indonesia aja kayaknya. Tuh kan, karena terlalu sering bahasa Turki begini nih. Itu jembatan persaudaraan umat muslim di seluruh dunia. Jadi membangun jembatan persaudaraan yang organik, Bang. Kita nih kan sekolah di sini selama 4 tahun atau kuliah juga nanti 4 tahun itu sama anak-anak muslim di seluruh dunia. Kita tinggal 24 jam bersama mereka, di asrama sama mereka juga, sekolah sama mereka juga. Itu mereka mau ada rasa persaudaraan antar umat muslim yang berbeda-beda bangsa dan berbeda-beda negara. I see. Ininya sebagai jembatan mempersatukan umat aja. Betul sekali. Oke, paham. Untuk benefitnya, apa aja benefit yang ketika kamu daftar dan keterima tuh benefitnya, keuntungannya tuh dapat apa aja sih, sehingga sampai di sininya juga apa aja yang kamu dapatkan gitu? Banyak sekali, Bang. Kalau benefit dari beasiswa sendiri, itu beasiswa fully funded 100%. Untuk yang aku bisa nyebutinnya untuk yang beasiswa SMA-nya aja ya, Bang ya. Kalau boleh. Mungkin ntar bisa dicek lebih detail ke linknya lagi. Oke. Aku tuh untuk tuition fee atau biaya sekolahnya sama sekali nggak bayar. Itu 100% ditanggung sama Turkiye Diyanet Vakfı. Sekolahnya di asrama makan 3 kali sehari. Ada yang include di asramanya itu termasuk dari makan, terus kalau kayak kita tinggal di asrama pribadi, kalau tinggal di apartemen atau di rumah sendiri itu kan masih ada biaya air, biaya listrik, betul, udah nggak ada lagi. Ada fasilitas termasuk ruang belajar, internet, perpustakaan. Di beberapa sekolah mungkin fasilitasnya bisa berbeda ya teman-teman ya. Di sekolah aku seperti itu. Untuk yang beasiswa SMA itu setiap tahun dikasih tiket pulang pergi. Dapat tiket pulang perginya juga. Pas berangkat juga ketika keterima dibelikan tiket juga? Dibelikan tiket, setiap tahun libur musim panas itu dapat jatah tiket pulang perginya. Berarti sekarang ini kamu juga dapat tiket untuk pulang ke Indonesia? Iya, masih ada jatah tiket terakhir setelah lulus ini. Jadi pulang ke Indonesia atau enggak? Let's see. Aku masih nunggu pengumuman universitas sih, Bang. Baru lulus nih sekarang ceritanya. Jadi belum pasti kuliahnya. Ternyata Afnan nih mau juga untuk daftar kuliah juga lanjutkan di sini ya. Insya Allah, mohon doanya Batur sekalian. Betah dong di Turki? Alhamdulillah. Mau temennya kayak Bang Rais, masa nggak betah? Masya Allah. Jadi benefitnya banyak banget ya, lengkap banget. Banyak sekali, alhamdulillah lengkap. Jadi nggak usah khawatir ya teman-teman. Kalaupun nanti naudzubillahnya jatuh sakit gitu, itu sudah ada asuransi dari Turkiye Diyanet Vakfı'nya juga. Jadi untuk ke rumah sakit kalau misalkan ada harus keperluan, semoga enggak ya. Harus ke sana gitu misalnya, itu bisa pakai asuransinya juga. Jadi kayak hampir dari semua aspek gitulah. Uang bulanan ada nggak? Uang bulanannya ada juga pasti. Dikasih uang bulanannya juga. Boleh dong di-spill dikit dong. Boleh, nanti kita di belakang layar. Aduh, enggak mungkin Batur kira ancer-ancer. Ya cukup lah untuk jajan sebulan. Berarti pas banget, cukup banget. Karena kan di asrama udah makan 3 kali sehari, Bang ya. Jadi itu tuh bener-bener untuk uang pegangannya aja gitu. Untuk jajan itu. Jadi udah makan aja. Apa segala udah ada asrama. Udah ada, kebutuhan sudah ditanggung semua. Bahkan ketika musim dingin itu kita dapat uang tambahan untuk biaya apa sih namanya istilahnya winter clothing, Bang. Pakaian baju. musim dingin. Oke. Wow, ini jadi kebutuhan dasarnya sebenarnya sudah ditanggung semua. Jadi uang bulanan yang kita dapat itu benar-benar untuk kita pegangan aja. Jadi nggak
kosong lah kantong. Kalau rupiah di atas 1 juta ada? Per bulan? Mendekati 1 juta tapi nggak nyampe. Oke. Siap. Tapi udah cukup banget lah. Cukup banget lah. Itu kan apalagi kan di asrama juga. Di asrama juga. Oke, nice. Oke, jadi tadi benefit yang didapat banyak banget berarti ya? Iya bang. Wah, beruntung banget nih. Udah dapat beasiswa, dapat uang jajan juga. Lengkap bedah, pokoknya tinggal ibarat kata kayak bawa badan aja kali ya. Iya dong, jadi nggak usah khawatir lah kalau mau berangkat ke sini nanti. Tinggal daftar, keterima, udah. Pokoknya hidup aman, orang tua juga pasti tenang tentunya. Pasti tenang, tapi ada syaratnya bang. Apa tuh? Jadi semua benefit ini bisa didapatkan secara berkelanjutan. Kalau misalkan ada syarat nilainya juga. Oh, nilainya juga. Nilai rapor akhir tahun kita atau setiap semester kita itu harus di atas 70 rata-ratanya. Oke, membahas tentang rapor dan nilai nih. Boleh dong sebelum kita masuk ke kriteria-kriteria dan pendaftaran dokumen-dokumen apa juga yang perlu disiapkan, boleh dong ceritain tentang bagaimana sih sekolahnya Afnan nih? Boleh banget. Kita cerita soal sekolahnya dulu ya sebelum masuk ke pendaftaran. Yeah. Sekolahku tuh sekolah Imam Hatip bang namanya kalau di Turki itu. Jadi bisa kita sandingkan dengan MAN sebenarnya, dengan MAN kalau di Indonesia. Jadi madrasah aliyah negeri, betul sekali. Sekolah negeri tapi untuk yang bobot pelajaran agamanya lebih banyak daripada di sekolah-sekolah negeri seperti biasanya. Jadi kalau di sekolah aku sendiri itu secara proporsi 70% itu pelajaran umum, 30% itu pelajaran agama. Oh, I see. Jadi selain kita belajar matematika, fisika, kimia, atau kalau mungkin ntar yang IPS ada pelajaran ekonominya, ada pelajaran sosiologinya, ada pelajaran filsafatnya, itu kita juga ada pelajaran agamanya seperti Al-Quran, fikih, dan hadis, segala macam. Oh, wow. Dan untuk belajar agamanya itu dipelajari pakai bahasa apa? Bahasa Inggris kah? Bahasa Arab kah? Bahasa Turki kah? Ini juga pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh anak-anak yang mau berangkat ke sini ya bang sebenarnya ya. Jadi sekolah aku tuh bahasa pengantar untuk pelajarannya atau semua sekolah Imam Hatip yang yang terhubung yang di bawah afiliasi sama Turki Diyanet Vakfı itu bahasa pengantarnya bahasa Turki bang. Oh. Seperti hampir semua sekolah di Turki sebenarnya. Walaupun itu pelajaran agama kayak fikih itu dipelajari pakai bahasa Turki. Ya, bahasa pengantar gurunya mengajar dengan bahasa Turki, buku pelajarannya pun dengan bahasa Turki. Oh, oke. Terus bagaimana dengan orang-orang yang belum bisa bahasa Turki? Mungkin SMP-nya dulu, let's say udah bisa lah bahasa Inggris atau bahasa Arab yang mungkin pondok gitu ya. Yang belum bisa bahasa Turki gimana? Apakah ada tomer seperti orang-orang yang berkuliah yang belajar dulu 1 tahun nih belajar bahasa Turki terus baru masuk kuliah? Apakah kalau di SMA tuh ada tomernya juga atau kayak gimana? Mungkin batur-batur juga ada yang belum tahu justru bang. Apa itu tomer bang? Soalnya aku juga nggak tomer. Di bocoran sedikit yang SMA dengan TDV di Turki itu nggak ada tomernya dulu. Oh, apa itu tomer bang? Jadi tomer itu belajar bahasa Turki selama 1 tahun yang ada 5 level kalau sekarang. Jadi A1, A2, B1, B2, C1 dan semua level itu harus diujikan juga. Ada ujian ya? Ada ujiannya dan minimal untuk masuk kuliah sampai C1. Iya, C1 untuk bisa berkuliah. Ya, alhamdulillah udah lewat semua, udah hampir 5 tahun loh saya di sini. Ya udah semester terakhir juga. Dan berarti kalau di SMA nggak ada tomer ya? Di SMA nggak ada tomernya. Jadi sistem di SMA kita tuh seperti ini. Kan kita SMA 4 tahun bang ya? Oke. Anak-anak yang baru datang pertama ke sini, kelas 9. Iya. Itu semester 1-nya pertama dia datang ke Turkinya banget itu ada intensif dulu, kelas intensif bahasa Turki. Oh, I see, oke. Jadi masuk sekolah normal tapi pelajaran di sekolahnya, pelajaran di kelasnya itu hampir cuma belajar bahasa Turki aja. Hampir cuma belajar bahasa Turki. Ya, betul sekali. Berarti kalau misalnya hampir berarti masih ada pelajaran umum juga, mungkin matematika gitu ada. Nggak sampai sih, nggak langsung belajar matematika. Jadi sepekan itu, kalau sehari itu kan di sekolah kita ada 8 jam pelajaran bang ya. Oh, 8 jam ya. Oke. Kali 5 selama sepekan 40 jam pelajaran. Itu mungkin sekitar 30 jam pelajarannya itu bahasa Turki. Oh, jadi memang di awal-awal datang pun intinya difokuskan untuk belajar bahasa Turki juga. Betul sekali, karena itu yang akan menjadi kunci nantinya untuk bisa belajar pelajaran yang lain juga, seperti itu. Oh, jadi sama aja lah ibarat kata, cuman berbeda dengan tomer ya karena ini di sekolah udah langsung belajar juga ya, gitu. Betul sekali. Dan hanya belajar jam pelajaran bahasa Turkinya lebih banyak. Lebih banyak. Sangat banyak sekali. Baru setelah semester 1-nya selesai, anak-anaknya paling nggak sudah bisa dasar-dasarnya bahasa Turki.
itu di semester 2-nya mulai diperkenalkan dengan pelajaran-pelajaran umum langsung menggunakan bahasa Turki. Semua gurunya itu mengajar matematika, fisika, kimia, biologi itu pakai bahasa Turki. Oke. Buku pelajarannya bahasa Turki. Jadi mau nggak mau harus bisa bahasa Turkinya. Afnan ngerasa kesusahan nggak waktu awal apalagi cuma belajar selama 1 semester gitu? Aku datangnya telat bang waktu itu. Jadi sebenarnya normal tahun ajaran mulai itu September. Oke. Aku tuh datang Januari, sudah semester 2. Karena waktu itu ada pandemi kan. Oh iya, tadi di awal aku iya, cerita iya, ada sempat dikabarkan sama TDV itu tahun ini kita nggak bisa menerima pelajar. Baru akhirnya datang telat, tapi alhamdulillahnya jadi tahun itu kayak bisa dibilang full intensif bahasa Turki aja. 4 bulan pertamaku itu 1 bulannya 1 level bang. 1 bulan 1 level. Iya. Dan it works nggak? Maksudnya kayak setelah walaupun cuma intensif itu ketika masuk SMA-nya apakah benar-benar udah langsung paham kah? Atau masih kesusahan? Ada kena mental nggak? Mungkin agak kaget sedikit ya. Sampai kena mental sih enggak kayaknya. Cuman saat pertama kali belajar itu kan agak ngebut sedikit ya karena aku datang udah telat. Jadi 1 bulan tuh belajar 1 level. Bulan pertama datang langsung A1 selesai, bulan keduanya A2 selesai, sampai bulan keempat sampai aku lulus itu tahun pertama sudah selesai B2 bang jadinya. Itu beneran ngebut banget, tapi karena dibantu di-push sama pelajaran lainnya juga. Itu jadi kayak sudah langsung terbiasa dengan belajar pelajaran lain pakai bahasa Turki. I see. Apalagi udah tinggal di asrama juga. Betul dan sekali, gurunya ditambah lingkungannya kan. Betul, emang lingkungan support banget ya. Oke. Nah, mungkin ini yang menjadi pertanyaan untuk batur-batur semua nih yang udah tertarik banget nih dengan fasilitasnya, dengan penjelasannya dan lain-lainnya, apalagi beasiswa. Kriteria pendaftaran untuk SMA atau bahkan S1 ya, kan Afnan sini SMA, itu gimana? Untuk kriteria pendaftaran beasiswa TDV, baik yang kuliah ataupun yang SMA ya, sebenarnya perbedaannya nggak terlalu banyak bang. Untuk dokumen yang diminta sih standar untuk pendaftaran seperti masuk kuliah atau masuk SMA pada umumnya. Untuk yang masuk SMA mereka minta ijazah SMP, transkrip nilai pada saat SMP, kemudian bisa ditambah atau diperkuat pendaftarannya itu dengan sertifikat penunjang dari kegiatan non akademik. Oh, bisa juga dipakai. Bisa juga pasti lomba-lomba gitu. Bisa juga. Lomba-lomba, seminar, konferensi. Sertifikat itu kan karena kalau mau dilihat dari sisi pemberi beasiswa nih, misalnya saya wawancara, di depan saya ada 2 anak, yang satu itu cuman belajar aja di kelas aja gitu, meskipun nilainya bagus. Yang kedua nilainya bagus juga, tapi ada penunjangnya, aktif di kegiatan non akademik gitu, misalnya volunteering atau ada aktivitas di luar sekolahnya di mana gitu. Itu kan pasti jadi nilai plus juga untuk anaknya. Oh, ini anak nggak cuma belajar, ini anak sadar akan masalah-masalah yang ada di dunianya gitu kan. Berarti itu nilai poin plus juga ya? Pastinya. Wow, Masya Allah. Dan Afnan sendiri mencantumkan itu semua? Ya, alhamdulillah. Jadi pada saat SMP dulu lumayan banyak sih sertifikat lomba, sertifikat kegiatan non akademik. Mungkin waktu itu mungkin belum masuk masanya konferensi seperti itu ya bang. Banyak lomba sih pas SMP. Betul. Oke, jadi mungkin untuk batur semua yang ingin udah terplan nih, udah misalnya nonton ini terus kayaknya wah oke deh, kayaknya mau deh untuk daftar beasiswa TDV, boleh banget untuk lebih aktif lah, jadi bukan hanya nilai akademik tapi aktif juga di non akademik. Untuk jadi batur-batur yang mau daftar mungkin sekarang masih kelas 7 atau kelas 8 SMP, diperbanyak kegiatan non akademiknya. Tapi nilainya juga diperhatikan karena pada saat pendaftaran itu kan tentu saja ada syarat nilainya juga bang. Dilihat di transkrip gitu. I see. Untuk dokumen-dokumennya apa aja yang perlu disiapkan? Dokumen-dokumennya itu lumayan banyak sih bang sebenarnya. Jadi untuk pendaftaran beasiswanya sendiri, ijazah, transkrip, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan sekolah pada saat SMP-nya. Nanti pada saat sudah mau keberangkatan itu mereka minta detail paspor, detail mungkin kalau di Indonesia tuh ada akta kelahiran, kartu keluarga, segala macam. Itu agak lumayan banyak, tapi nanti bisa dilihat lebih detailnya di linknya Turki Diyanet Wakfu sendiri ya. Atau di deskripsi di bawah. Di deskripsi di bawah, boleh. Nanti kita cantumkan. Berarti dokumen-dokumennya tadi juga pun harus disiapkan dan ada lumayan banyak. UN waktu itu nggak ada ya? Nggak ada. Aku angkatan pertama yang yang lulus nggak pakai UN. I see. Berarti maaf saya angkatan lama. Jadi masih ada UN. Masih ada SBMPTN. Jadi berarti UN nggak termasuk ini, berarti transkrip pun cukup gitu ya? Transkrip dan ijazah sih. Ijazah, oh iya benar. Transkrip dan ijazah.
Untuk tips and triknya boleh dong di-spill supaya batur-batur ini lebih paham lagi mungkin setelah mempersiapkan dokumen-dokumen supaya change untuk keterimanya tuh lebih tinggi gitu. Mungkin kita cerita soal proses pendaftarannya sendiri dulu, Bang. Oke. Jadi kan tadi di awal sudah Abang tanya gitu ya. Selama tahun saya datang itu ada berapa orang yang mendaftar. Untuk angka pastinya mungkin kurang tahu, tapi kalau nggak salah gitu setiap tahun hampir ribuan atau mungkin bahkan lebih gitu. Bisa 2.000, bisa 3.000. Harus dilihat di websitenya Diyanet Wakfnya sendiri untuk angka lebih pastinya. Tapi kalau mau kita lihat, setiap tahun itu kan yang diterima nggak banyak, Bang. Betul. Misalnya cuma 20 atau 30 orang. Dari ribuan orang itu bagaimana caranya bisa jadi yang terbaik. Nah, gitu. Itu dia. Mungkin di website TDV atau di website Diyanet Wakfa gitu, ditulis di atas kertas nilai minimal untuk bisa daftar itu cuma 70 gitu, nilai rapornya. Oke. Tapi kalau misalkan yang nilainya 70 kan banyak nih dari sekian ribu pendaftar itu. Kayaknya hampir semua deh. Hampir semua yang nilai di atas 70 gitu. Jadi harus dipersiapkan yang terbaik juga gitu. Nilainya harus di atas rata-rata pendaftaran gitu. Oke. Karena yang nilainya anggaplah ada 10 orang mendaftar gitu. Oke. Yang 6-nya nilainya di atas 70 nilai rata-rata rapornya. Yang 4-nya itu nilainya di bawah 70. Oke, langsung kita keluarin sisa 6 orang. Oke. Dari 6 orang ini kalau misalkan kita cuma mau ambil 2 orang, itu pasti kita lihat 2 orang pertama dong. Kita harus melihat dari sudut pandang sisi pemberi beasiswa juga. Iya, benar. Jadi tetap harus diusahakan yang terbaik gitu. Contohnya nilai rapor harus di tahan tetap tinggi gitu. Harus diangkat juga. Yang tadi baru banget kita omongin, Bang. Sertifikat non akademik, kan itu pasti jadi pembeda juga dari satu pendaftar ke pendaftar yang lain. Betul. Untuk itu proses pendaftarannya kan ada beberapa tahapan ya, Bang. Mungkin tadi di awal harusnya dijelaskan lebih dahulu. Jadi pertama ada pendaftaran berkas dulu secara online di websitenya Turkiye Diyanet Vakfı langsung. Itu dari internet bisa masuk, buat akun untuk kemudian diisi data diri dan diisi dokumen-dokumen yang diperlukan di sana, nanti tertera semua di sana. Baru setelah selesai masa evaluasi dokumennya itu, lanjut kalau misalkan dokumennya itu lolos, kita akan dipanggil untuk tes tulis dan tes wawancara. Oh, ada wawancara dan tes tulisnya juga? Dan ini yang paling tricky sebenarnya. Boleh dong, gimana maksudnya tricky itu kayak gimana? Boleh, Bang. Anggaplah di 1 tahun itu ada ribuan yang mendaftar. Yang lolos dari tes wawancaranya itu berkas cuma 50 orang. Tapi TDV ini nggak akan ngambil semua 50 orangnya itu, Bang. Anggaplah tahun itu cuma 25 orang yang akan diambil. Kita harus bisa jadi beda dong di antara yang lain. Betul. Yang bisa pemberi beasiswa itu lihat, oh, daripada orang yang itu kita ambil yang ini aja gitu kan. Itu pasti nanti harus ada poin-poin yang mau kita tonjolkan di proses wawancaranya juga. Jadi tes tulisnya itu sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Detail tes tulisnya juga sebenarnya seperti yang tertera di TDV itu, kalau nggak salah waktu aku cuma sekitar 30 atau 40 soal gitu, terdiri dari soal IQ dan matematika. Oh, jadi 40 soal kurang lebih, dan itu IQ dan matematika? Sorry, waktu itu lebih sedikit kalau nggak salah, 20 atau 30 soal. Oh, dikit ternyata? Nggak terlalu banyak kok, cuman sedikit, nggak nyampe sejam waktu itu. Tes tulisnya. Banyak soal IQ-nya atau soal matematikanya? Campur sih, Bang. Campur. Untuk bobot poinnya ada nggak? Misalnya kayak benar dapat nilai 4? Kurang dijelasin waktu itu. Oh, I see. Intinya kita tes aja, terus wawancara setelah itu? Iya, setelahnya wawancara. Langsung setelah tes langsung wawancara? Setelah tes langsung wawancara. Jadi di hari yang sama, paginya itu tes tulis, baru nanti satu-satu dipanggil masuk ruangan wawancara. Berarti nggak harus nunggu hasil tesnya dulu ya? Nggak perlu. Oh, oke. Paham. Berarti begitu tahapan. Dari semua itu tahapannya yang paling drama banget dah pokoknya. Yang paling rumit tricky. Drama. Yang paling tricky sih, Bang, mungkin ya wawancara. Kenapa tuh? Gimana wawancara tuh? Kenapa? Gini ya. Kebanyakan anak kita mungkin anak-anaknya tuh pinter, Bang. Nilai rapornya bagus. Kalau ngerjain soal di atas kertas tuh bisa lancar ya. Ya, misalnya tadi karena ngerjain matematika atau IQ-nya lancar aja betul sekali. Tapi ketika mereka ngelihat ada orang nih, apalagi kan ya banje ya, orang asing gitu. Betul. Bule gitu lah di depannya, di hadapan gitu. Kayak abang nih sama saya duduk hadap-hadapan. Itu di depannya ngelihat orang yang gak dikenal, terus ngomong pakai bahasa lain, itu biasanya kan langsung kaget, Bang. Oh, ditesnya pakai bahasa apa? Untuk bahasa wawancaranya sih mereka bilang pakai bahasa internasional, jadi bahasa Inggris atau bahasa Arab. Kadang-kadang ada yang menerima bahasa Arab. Kalau di TDV. Tapi kita juga bisa pakai bahasa resmi negara kita sendiri. Oh, bisa pakai bahasa Indonesia juga? Bisa juga. Nanti di sana ada penerjemahnya. Berarti yang akan membantu untuk proses wawancaranya juga. Tadi pewawancaranya berarti orang langsung dari Turki? Iya, langsung. Petugas dari Diyanet Vakfı
akan datang ke Indonesia untuk nanti mewawancara anak-anak yang akan mendapatkan beasiswa TDV. Isi wawancaranya? Untuk dari konten wawancaranya sebenarnya kurang lebih sebenarnya ini sih Bang. Pengetahuan umum ya. Pengetahuan keagamaan, pengetahuan sosial nasional kebangsaan seperti itu. Tapi kalau dilihat dari masalah kontennya, kalau aku sih kayaknya lebih ngerasa di wawancara itu yang lebih penting itu kepercayaan diri si kandidatnya. Oke. Jadi lebih bagaimana dia tuh menyampaikan apa yang mau dia omongin gitu, daripada apa yang diomonginnya sendiri. Oke, jawabannya dia penting gitu. Misalnya ditanya rukun iman salah gitu kan. Tapi kan cara menyampaikan membedakan juga dari kandidat-kandidat yang lain gitu. Betul. Jadi wawancaranya juga harus dilatih. Waktu itu aku sempat latihan wawancara. Jadi pewawancaranya itu ngomong bahasa Turki terus diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Aku jawab pakai bahasa Inggris. Jadi pas aku jawab itu nggak perlu diterjemahin lagi. Mereka langsung ngerti. Oh, pewawancaranya paham. Pewawancaranya paham bahasa Inggris, paham bahasa Arab juga kalau ada yang bisa lancar ngomong bahasa Arab gitu misalnya. Okay. Mungkin itu menjadi nilai lebih juga ya. Bisa jadi, pasti. Bisa lebih. Jadi untuk batur bisa banget. Ya. Untuk batur boleh banget. Untuk mungkin it's okay bisa pakai bahasa Indonesia, tapi ketika kita bisa bahasa Inggris atau bahasa Arab, tentu bisa menjadi poin lebih untuk bisa lebih diterima. Ya. Gitu. Yang perlu diingat sama batur-batur nih sekalian, kalau yang ditulis atau yang tertera di websitenya Turkiye Diyanet Vakfı itu kan, itu standar untuk bisa daftar ya. Oke. Kita harus fokus kalau mau keterima tuh sama nilai-nilai plus atau poin-poin yang bisa membuat kita tuh menonjol gitu. Yeah. Jadi misalnya standar nilai cuma 70, kita jangan cuma 70 juga bisa daftar. Jangan gitu mikirnya gitu. Harus nilainya ditinggiin gitu, di push lagi dari nilainya. Pewawancara gitu misalnya semua anak kan tahu gitu misalnya nilai rukun iman ada berapa gitu. Tapi bagaimana cara kita menjawab, kepercayaan diri kita saat menjawab itu sangat membantu juga dan bisa jadi pembeda di antara kandidat-kandidat yang lain untuk kemudian bisa diterima seperti itu. Oke. Nah, untuk ada nggak sih stereotip dari jalur pendaftaran itu? Misalnya kayak TDV nih harus bisa bahasa Arab gitu. Ada nggak sih stereotip kayak gitu kalau pas kamu daftar atau pas ya di sini? Mungkin di masyarakat umum ada yang seperti itu. Bukan di bisa bahasa Arabnya, tapi sekolah di Turki bisa bahasa Arab dong. Gitu. Iya. Kan banyak sekali yang nanya pasti Bang. Ini sering banget. Di Turki pakai bahasa Arab ya? Enggak, orang Turki di Turki itu yang tinggal bukan orang Arab, orang Iya. Turki. Orang Turki itu punya bahasa sendiri gitu kan. Jadi kita sekolah pakai bahasa Turki, ngomong sama teman atau berkomunikasi sama guru, sama masyarakat juga pakai bahasa Turki. Oke. Jadi orang Turki sama orang Arab di kepala orang Indonesia tuh harus sudah dibedakan lah gitu. Orang Turki Europe lah ya lebih. Enggak sih. Enggak juga. Turki itu Eurasia. Campuran. Blasteran. Berarti enggak ya, nggak harus bisa bahasa Arab ataupun sebenarnya nggak bahasa Inggris. Teman kamu, untuk teman kamu yang keterima juga yang bareng sama kamu itu dia waktu wawancara pakai bahasa Inggris juga dalam menjawabnya atau bahasa Indonesia? teman aku yang keterima 3 dari 4 orang di tahun aku tuh katanya menjawab pakai bahasa Inggris pada saat wawancara. Jadi mau nggak mau sebenarnya untuk change-nya ada baiknya dengan bahasa Inggris ya. Tentu saja, meskipun nggak jadi keharusan pada saat pendaftaran. Kalau misalkan ada 2 kandidat nih, misal lagi gitu, 2 kandidat yang satu bisa bahasa Inggris, yang satu nggak bisa. Oke. Kita ambil yang bisa dong, itu kan poin plus dong, pasti dilihat sebagai poin plus gitu. Iya, jadi mau nggak mau sebenarnya untuk change lebih harus tingginya dilihat ada baiknya sih bisa ya. Betul sekali, harus dilihat dari sudut pandang pemberi beasiswa juga. Betul. Nah mau nggak mau, oke, paham berarti. Jadi bagaimana caranya kita harus memposisikan diri kita sebagai orang yang pemberi beasiswa juga gitu ya. Untuk pemikirannya, untuk change-nya lebih tinggi juga. Betul sekali. Oh, I see. Nice. Ini informasi penting banget nih untuk batur semua nih. Mau itu baik kayak ini bisa untuk SMA maupun ke kuliahan juga sama aja sebenarnya. Tahapannya pun akan sama kurang lebih seperti itu. Betul sekali. Ada nggak sih, kan ini oke lah, Afnan nih beasiswa gitu ya. Ada nggak sempat ngeluarin biaya sendiri gitu? Ngeluarin biaya pada saat pendaftaran sebenarnya hampir nggak ada. Oke. Cuman untuk beberapa dokumen pada saat pendaftaran itu mereka ada yang minta terjemahan ke bahasa Inggris atau bahasa Turki gitu. Waktu itu sih saya nerjemahin ke bahasa Inggris Bang. Oke. Itu penerjemah tersumpah, tersertifikat itu kan ada capnya gitu. Ada prosedurnya lah nanti. Oke. Apostil segala macam. Itu mungkin ada biayanya yang keluar di situ aja sih paling. Oke. Jadi cuman itu aja ya? Iya, nggak terlalu banyak. Karena kan pendaftaran sudah online juga. Formulirnya nggak bayar. Tinggal buat akun aja.
Kalau yang belum punya paspor ya bayar bikin paspor, gitu. Itu urusan lain gitu. Oke. Jadi paling luarnya ya tadi untuk penerima dan ya kalau bisa belum punya paspor ya. Dokumen-dokumen sih paling. Dokumen itu selain itu udah dibiayain semua gitu free. Dari orang ke orang beda-beda sih Bang. Misalnya ada orang dari Sulawesi gitu untuk wawancara dipanggilnya ke Jakarta, itu kan. Oh ya, betul itu beda lagi juga untuk wawancara gitu. Oke, aku paham. Kalau ini mungkin potong ya, ada tahapan-tahapan tadi kan misalnya udah pendaftaran dan lain. Mungkin semua secara online, tapi kita yang masih awam terkait pendaftaran itu maksudnya udah keterima pendaftaran, udah selesai wawancara dan lain, untuk bisa sampai ke Turki itu gimana? Adakah yang membantu kita ketika kita sampai di Turki, dijemput kah itu kayak gimana? Pada saat proses pendaftaran itu semua komunikasi antara pihak TDV sama pihak kandidatnya itu dilakukan melalui email. Jadi kebanyakan kirim email. Kita juga kalau misalkan ada pertanyaan atau ada kira-kira prosesnya bagaimana nih, itu bisa kalau ada inquiry gitu harus kirim email aja ke TDV-nya. Oke. Itu harusnya kebanyakan waktu mereka responsif sih. Oke, fast response lah ya. Enggak fast banget tapi responsif. Oke. Jadi misalnya pendaftaran kalian nih sudah sedang diproses gitu, mungkin mereka akan kirim email atau dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya. Selain dari website-nya sendiri, dari sistemnya mereka, kita pantau terus setiap hari. Kalau dulu sih orang tua saya pantau setiap hari ya, karena kan saya di pesantren itu nggak pegang alat elektronik setiap hari ya. Jadi orang tua yang pantau, itu pantau email juga setiap hari, pantau telepon yang dimasukin sebagai kontak information-nya pada saat pendaftaran itu jangan di silent lah HP. Karena saya juga pada akhirnya pada saat ditanya masih minat untuk berangkat ke Turki nggak, itu setelah awalnya ada informasi nggak menerima pelajar tahun ini, itu lewat telepon juga Bang. Oh, oke. Berarti teleponnya komunikasinya juga lancar gitu. Menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ada ibarat kata ada perantara. Oke, bagus. Nah, tapi harus dipantau terus gitu setiap hari teleponnya atau SMS-nya, mungkin nanti ada SMS dari TDV. Saya nggak kira akan di SMS ya. Tapi siapa tahu gitu kan. Dari email yang dimasukkan ke website-nya juga itu harus dipantau setiap hari untuk update gitu. Karena mereka semua informasinya lewat email. Itu pada saat proses pendaftaran. Kalau nanti sudah diterima, sudah dapat email keterima nih, mereka akan kasih tahu step selanjutnya apa. Step selanjutnya gitu, apply visa pelajar, nanti apa saja yang perlu dibawa, kayaknya nggak sedetail itu sih. Tapi pada saat datang itu nanti harus ke bandara mana, di sana sudah ada yang menunggu. Tadi kan Abang nanya ya. Oh iya. Kita pas pertama datang itu dijemput juga Bang. Iya. Oh alhamdulillah, berarti dijemput, dianterin sampai sekolah juga. I see. Berarti ibarat kata semuanya sebenarnya udah jelas dan udah gampang banget. Kalaupun ada pertanyaan bisa tinggal email dan orangnya pun responsif gitu ya. Jadi insya Allah, wah ini udah lengkap banget sih, paket lengkap. Pas pengurusan visa susah juga kan, sering banget nih orang yang berkuliah di luar nih ngurus visanya susah gitu. Karena kan kita jelas sekolahnya nanti mau di mana. Oke. Penjamin beasiswanya itu siapa? Itu kan lembaganya jelas. Betul. Jadi mereka nggak ada alasan juga untuk nggak ada drama-drama. Selama dokumen lengkap nggak ada drama lah insya Allah. Yang membedakan dari anak S1 apa kira-kira? Dari anak S1 bedanya kurang lebih sama sih Bang. Nggak ada yang beda-beda banget detail gitu. Remeh-temeh. Mungkin uang bulanannya bisa beda gitu sama anak kan anak S1 mungkin kebutuhannya lebih banyak. Betul. Kalau itu mungkin nanti perlu panggil narasumber dari S1 juga nih, dari beasiswa TDV untuk pihak barudak Turki. Boleh ya? Boleh banget dong. Insya Allah nanti kita undang lagi lebih banyak lagi materi-materi lainnya. Berarti insya Allah kurang lebih sama lah ya, dengan paling ya hal kecil aja. Jadi kurang lebih untuk mungkin dari Batur semua yang nonton mau untuk S1 mau untuk SMA bisa banget untuk dapat informasi yang sama kurang lebih. Oke. Berarti dapat disimpulkan tuh ini beasiswa TDV itu udah paket lengkap banget. Oh iya Bang, tentu. Udah jelas dari pendaftarannya, terus juga sampai di sininya pun diurus, dikasih beasiswanya lengkap banget, tinggal di asrama, fasilitas lengkap, uang bulanan ada. Semua udah asuransi dan masalah residence permit atau izin tinggal itu kan karena kita lembaga yang menjamin dan sekolah tempat kita belajar itu jelas, jadi insya Allah nggak ada masalah Bang nantinya. Ini semua udah paket lengkap banget, pasti Batur semua harusnya bisa nih menjadi pilihan yang sangat baik. Apalagi dari tadi udah dikasih tips and trick yang sangat luar biasa sekali dan menunjang banget itu untuk keterima. Kayaknya kalau dari dulu aku udah ketemu Afnan, daftarnya langsung TDV. Boleh juga Bang, S2 Bang. Agama tapi kan. Oh, oke.
TDV ini agama. Bisa nggak sih TDV tuh menerima beasiswa selain agama? Selain jurusan agama, misalnya kalau untuk kuliah atau bisa nggak sih SMA-nya nggak ya? SMA Imam Hatip atau yang lain? Kalau SMA-nya yang terhubung sama TDV, setahu saya cuma SMA Imam Hatip saja. Oh, oke. Jadi di seluruh Turki, nggak cuma di Istanbul saja, di kota-kota lain juga ada. Itu kurang lebih belasan sekolahnya semuanya SMA Imam Hatip. Oke, jadi Karena lembaganya sendiri itu lembaga keagamaan, baik dari SMA-nya atau dari kuliahnya juga yang paling banyak ditawarkan itu adalah beasiswa kuliah jurusan ilahiyat atau teologi Islam. teologi Islam, keagamaan ya. Jadi mau nggak mau insya Allah ini memang untuk jurusan agama. Iya. Untuk itu kalau misalnya teman-teman yang batur-batur nih, yang mau jurusannya umum mungkin bisa nonton video Barudak Turki yang membahas tentang beasiswa lainnya yaitu beasiswa YTB. Karena kalau TDV ini memang untuk keagamaan. Oke, kalau SMA-nya nih sekarang kan keagamaan. Untuk kuliahnya apa harus ke agama juga atau bisa ke umum? Sebelumnya terima kasih Bang Rais. Ini pertanyaannya sebenarnya bagus, banyak ditanyain juga. Jadi tadi kan sebenarnya harusnya dibahas pas masalah stereotip ya. Oke. Ada orang yang bilang kalau TDV udah bukan ke TDV-nya sebenarnya, lebih ke SMA Imam Hatipnya gitu. Oke. Anak udah masuk Imam Hatip nanti kuliahnya jurusan ilahiyat. Sebenarnya nggak seperti itu. Oke. Bahkan di bobot pelajaran selama SMA-nya sendiri kan tadi sudah saya jelaskan. Iya, 70%. Proporsinya 70% pelajaran umum, 30% pelajaran agama. Jadi hampir lebih dari setengah teman-teman saya sendiri pun lanjutnya ke jurusan umum gitu. Yang jadi dokter ada, yang jadi insinyur ada, yang kuliah jadi guru ada, yang macam-macam lah pokoknya intinya. Ada UN nggak sih kalau di sini? Di Turki untuk orang Turkinya itu ada UMPTN-nya, ada YKC namanya mereka itu. Ujian masuk universitas, tapi itu sama sekali nggak berhubungan sama kita. Seenggaknya untuk saat ini gitu. Nah kalau misalnya Afnan ini kan sekarang mau masuk kuliah, terus itu jalur Sistem ujiannya beda. Oh beda, oke. Itu nanti masuk sesinya ke bincang-bincang soal masuk kuliah, Bang. Bercanda, kita kasih ini deh sedikit kisi-kisi. Kalau masuk kuliah di sini tuh karena nggak ada sistem terpusatnya di Turki untuk pelajar internasional atau pelajar asing, itu mereka harus dicek lagi dari universitasnya sendiri. Oke, karena beda-beda berbeda-beda ya. kan. Betul. Requirement atau persyaratan setiap universitas itu beda-beda. Jadi harus dilihat mau masuk universitas apa, baru dilihat lagi nanti mereka mintanya ujian apa. Apakah itu ujian YOS yang diselenggarakan sama pemerintah Turki, atau ujian SAT, ada juga itu pilihan lain. Jadi SAT itu ujian standar Amerika sebenarnya. Ada di seluruh dunia juga. Bahkan mungkin kalau misalkan ada batur yang mau ngambil ujiannya di Jakarta bisa juga kayaknya. Oke. Atau ujian-ujian lainnya lagi, ada A-level dan lain sebagainya. Itu banyak sebenarnya ujian yang diterima. I see. Jadi memang ya itu kembali lagi ke universitas. Ya betul sekali, harus dilihat persyaratan masing-masing universitas. Oke, mungkin terakhir ada nggak sih saran tambahan nih dari Afnan untuk batur semua? Saran tambahan, kalau dulu saya pas proses pendaftaran tuh orang tua bilang kayak gini. Kalau emang yang rezeki kita itu pasti datang, tapi kalau nggak rezeki ya mau jungkir balik kayak gimana pun juga nggak bakal dikasih gitu. Jadi kalau yang mau daftar dan berharap keterima, usahanya dimaksimalin, itu pasti dihitungnya sebagai ibadah juga kan. Proses pendaftarannya. Nanti kalau masalah keterima atau enggak itu kan hasil bukan di tangan kita, Bang. Keputusan ada di tangan pewawancara gitu. Bukan mengesampingkan kuasa yang maha kuasa ya maksudnya. Itu kan bukan di luar kekuasaan kita lah. Jadi yang penting dimaksimalin pendaftarannya, dokumennya, ntar proses ujian tulis wawancaranya, semuanya dilakukan dengan sepenuh hati lah. Iya, dimaksimalin lah ya. Dimaksimalkan. Sama doanya juga. Sama doanya juga. Buat kuatin. Oke, jadi mungkin ini terakhir untuk pendaftarannya itu biasanya di bulan apa ya? Pendaftaran biasanya mulai awal tahun, Bang. Sekitar bulan Januari sampai Februari. Oke. Itu website akan dibuka untuk pendaftaran online. Baru nanti step-step selanjutnya diumumkan setelah proses pendaftaran dokumennya itu, setelah proses masukin berkas. Oke, jadi udah harus dari awal banget nih. Mungkin ketika teman-teman yang SMP mungkin dari awal tahun udah harus mempersiapkan juga mungkin untuk yang lagi SMA yang kelas 12 udah harus mempersiapkan dari sebelum lulus berarti ya. Iya, dari sebelum lulus. Udah harus mempersiapkan segalanya untuk pendaftaran terlebih dahulu dan untuk melanjutkan ke tahap-tahap selanjutnya. Untuk terakhir nih, Afnan boleh dong kasih closing statement untuk batur semua. Closing statement untuk batur-batur Barudak Turki. Widih. Gimana nih Bang, enaknya Bang? Ya apalah, kasih aja. Apalah. Ya untuk teman-teman yang mau daftar, batur-batur yang mau daftar, mungkin bisa
boleh tanya-tanya nanti via Instagramnya Barudak Turki ya. Nanti kita bisa bantu-bantu jawabin juga. Yang penting usaha sama doa, insya Allah kalau emang rezekinya pasti datang. Oke, nice. Mantap sekali Afnan, terima kasih banyak. Boleh follow IG-nya Afnan mungkin? Boleh, nanti kita masukin ke deskripsi Bang ya. Boleh, apa? Nanti kita tulis aja. Oke, nanti tulis saya di deskripsi, follow IG-nya Afnan. Mungkin kalau mau tanya-tanya juga bisa langsung ke Barudak Turki, atau kalau misalnya Afnan berenang juga nanti ya boleh langsung tanya ke Afnan langsung. Boleh. Insya Allah akan dibahas tuntas dan dijawab dengan baik dan benar ya. Insya Allah. Insya Allah. Nah ini kan lah yang udah keterima dan tips langsung gitu. Dan pastinya untuk Batur semua saksikan video-video dari Barudak Turki lainnya. Boleh banget lah, banyak kok tentang misalnya teman-teman yang mau dari sekarang kita udah bahas dari jalur TDV yaitu beasiswa keagamaan, ada juga beasiswa umum, ada juga jalur mandiri dan lainnya. Banyak banget konten-konten menarik lainnya. Teman-teman boleh banget untuk like, comment, and subrek ya. Pokoknya subrek langsung di Barudak Turki. Karena kita akan banyak banget video-video keseruan lainnya dari teman-teman Turki di sini. Afnan, terima kasih banyak. Saya terima Sukses kasih, selalu. Semoga keterima untuk kuliahnya. Oke, see you next time. Bye-bye, Batur. Bye-bye Batur.